Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Ibu Gustina Elvianti, MSI, selaku dosen pengampu pengantar analisis real 1. Yang kami hormati juga teman-teman semua dari kelas B3. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Zarifah, Mutiara Halimatus Hadiah, Raka Pratama, dan Rama Ardiansyah akan mempresentasikan materi tentang interval. Ya, referensi materi kami dari buku Bartol, Robert G, dan Donald R. Server. Introduction to Real Analysis yang kedua di New York tahun 2000. Nah, untuk teorema pertama, ada teorema T1.3.5, misalkan S dan T dua buah himpunan dan T subset dengan S. A, jika S adalah himpunan hingga, maka T juga himpunan hingga. B, jika T adalah himpunan tak hingga, maka S juga himpunan tak hingga. Definisi D2.5.2 sifat interval bersarang adalah jika IN interval tertutup AN, BN, di mana N elemen himpunan bilangan asli dan barisan bersarang dari interval terbatas tertutup. Maka terdapat satu bilangan C elemen IN untuk semua N elemen himpunan bilangan asli. Nah, ini untuk teorema 2.5.4, teorema pertama Cantor. Himpunan bilangan real dari bilangan real adalah tidak terhitung. Sekarang teorema 2.5.5, teorema kedua Cantor. Interval satuan interval tertutup 0,1 adalah X elemen bilangan real di mana X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1 adalah himpunan tak terhitung. Ya, baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Saudari Zarifah. Kepada Zarifah dipersilahkan. Baik, terima kasih Raka. Untuk pembuktian teorema 2.5.4 yaitu Cantor-First Theorem atau teorema pertama Cantor, ini kita akan membuktikan dengan pembuktian R tak terhitung akan dilakukan dengan cara membuktikan I subset R tak terhitung. Nah, premisnya kira-kira apa nih teman-teman? Boleh mungkin sebelumnya Ram dibuka teorema 2.5.4. Nah, dari sini kita bisa ngambil premis apa nih kira-kira teman-teman? Oke, langsung aja. Kalau nggak ada yang inisiatif, ditunjuk aja temennya. Oke. Rama, boleh Ram? Premisnya apa nih kira-kira Ram?
Jangan teman seanggotanya, di luar anggotanya. Oh, Afnenda boleh kira-kira apa nih? Premisnya itu misalkan I-nya itu adalah himpunan tertutup dari 0,1. Ya, betul banget nih Afnenda. Lalu untuk yang akan dibuktikannya apa nih kira-kira? I tak terhitung. Iya, betul sekali, tak terhitung. Nah, untuk pembuktiannya itu kita memakai pembuktian dengan kontradiksi ya. Jadi, pertama itu andaikan I ini interval tertutup 0,1. Dia terhitung, maka semua anggota dapat dituliskan sebagai I, yaitu I itu himpunan bilangan dari X1, X2, sampai Xn. Nah, yang pertama, kita pilih subinterval tertutup. Sorry, itu bukan sampai XN ya, tapi dia masih lanjut XN dan seterusnya. Oh iya, Bu, maaf. Oke, berarti andaikan I itu interval tertutup 0,1 terhitung, maka semua anggota dapat dituliskan sebagai I sama dengan himpunan X1, X2, sampai Xn, dan sampai seterusnya. Nah, yang pertama, pilih subinterval tertutup I1 dari I, sedemikian sehingga X1 ini bukan elemen dari I1. Lalu yang kedua, kita pilih subinterval tertutup I2 dari I1, sedemikian sehingga X2 ini bukan elemen I2, dan seterusnya. Sehingga kita dapatkan I2 subset dari I1, I3 subset dari I2, dan seterusnya. Dengan Xn bukan elemen In untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli. Lalu selanjutnya kita bisa tahu nih berdasarkan definisi 2, yaitu definisi sifat interval bersarang, terdapat si elemen I sehingga si elemen In untuk setiap N elemen himpunan bilangan asli. Akibatnya, si ini tidak sama dengan Xn untuk setiap N elemen N, dan berarti enumerasi I ataupun cacahan dari I ini belum lengkap karena dia tidak terdapat si-nya. Lalu, maka pengandaian salah. Seharusnya I itu interval tertutup 0,1 ini tak terhitung. Dengan demikian, berdasarkan teorema 1, T1.3.5, yaitu pada bagian B, maaf ini kurang B-nya, jika I tidak terhitung, maka R juga tidak terhitung. Belum, itu konklusinya jadinya apa? Belum beres, jadinya apa yang bisa disimpulkan? Oh, ini teorema 135, bagian yang mana yang diambil? Iya, Bu, ini maaf. Tadi teorema T1.3.5 itu bagian B, kurang dimasukin B. 135 bagian B, bentar saya lihat dulu. Iya. Coba balik lagi dulu ke landasan teorinya. Tadi landasan teorinya apa? Yang bagian yang teorema 135. Oke.
Baik, selanjutnya untuk representasi bilangan biner akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rama Ardiansyah. Untuk Rama, dipersilahkan. Baik, terima kasih Zarifah. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yaitu mengenai representasi biner. Jadi bilangan real yang terletak di antara interval 0 sampai 1, di mana intervalnya tertutup, itu akan dinyatakan dalam representasi biner. Jadi misalkan X itu elemen interval 0 sampai 1, interval tertutup, kemudian kita akan menggunakan cara pembagian 2 berulang untuk menunjukkan barisan AN dari 0 dan 1. Jadi di sini kita mempunyai dua kasus, yaitu untuk X-nya tidak sama dengan setengah dan juga X-nya sama dengan setengah. Jadi untuk kasus yang pertama, yaitu jika X-nya tidak sama dengan setengah dan terletak di subinterval kiri. Nah, maksudnya subinterval kiri ini berarti dia kan dari 0 sampai 1 ya. Jadi dibagi 2, tengah-tengahnya itu berarti setengah, berarti yang Coba kiri. menjelaskannya sambil ada ilustrasi gambarnya, mungkin layarnya bisa dibagi 2, Baik, Bu. setengahnya buat slide, setengahnya buat gambar. Gambar di sini aja kali, Bu. Nanti pindah, ini annotation atau apa? Pen biasa, Bu. Tapi nanti kalau kamu enter, dia hilang nggak? Enggak, Bu, enggak hilang. Ya coba di sana dulu, tapi taruhnya di atas Tapi saja coba. kalau saya ke next slide dia masih ada, Bu, masih nampil gitu. Coba. Misalnya saya gambar, terus saya next gini dia masih ada nih. Tuh, Bu, masih muncul. Ya berarti naruhnya di atas banget, berarti jangan di bawah biar nggak ganggu ketika kamu pindah slide, dia nggak ganggu. Iya, Bu. Jadi di sini ada sebuah interval. Sini saya Intervalnya dibikin panjang aja, kan kamu mau bagi 2 dia berulang kali. iya, Bu. Di sini ada interval dari 0 sampai 1. Nolnya Pak dipanjangin lagi aja. Ini ya, Bu. Nolnya dari sampingnya twist binner itu sampai ujung. Gini, Bu. Iya. Oke, jadi Nolnya di mana? Nolnya ditaruh nolnya dipindahin ke ujung dulu. Nah, misalkan saya kasih bilangannya adalah sepertiga. sepertiga. Berarti dia di sini ya, Bu. Oke, dimulai lagi. Dari 01 kamu bagi 2, kemudian? Ini dari 0 sampai 1 dibagi 2, tengahnya itu setengah. Kemudian ini terletak di subinterval kiri. Nah, subinterval kiri itu yang bagian 0 sampai setengah ini. Kemudian yang setengah sampai 1 ini kita sebut sebagai subinterval kanan, Bu. Maka untuk yang terletak di subinterval kiri yaitu 0 sampai setengah, itu kita pilih A1-nya itu sama dengan 0. Sedangkan Berarti dalam kasus ini, berarti kamu tulis dulu di atas, di layar atas itu di bawah tulisan representasi biner, berarti sepertiga itu sama dengan 0, sepertiga sama dengan, iya, sepertiga sama dengan 0, A1, A2, dan seterusnya. Oke, di bawahnya kamu sudah peroleh apa? 1 sama dengan 0 ya? Iya, Bu.
A1 Ya, sama dengan 0. ya ditulis dulu yang telah diperoleh A1 sama dengan 0, kemudian lanjutin jelasin. Nah, Oke, lanjutin. kemudian jika X-nya terletak di subinterval kanan, kita memperoleh A1-nya itu sama dengan 1. Enggak usah ditulis, kan sepertiga itu ada di kiri apa di kanan? Di kiri, Bu. Ya berarti A1-nya berapa? A1-nya 1, Bu. Kenapa A1-nya 1? Karena dia di subinterval kanan, Bu. Hah? Coba, kan tadi saya kasih angkanya sepertiga. Sekarang sepertiga itu ada di subinterval kiri atau kanan di ketika interval 01 itu dibagi 2. Di kiri, Bu. Kalau dia ada di kiri, kamu pilih A1-nya berapa? Coba kamu ulang lagi jelasin dari, misalkan yang mau dicari representasi bintangnya adalah sepertiga, kemudian kamu bagi 2 interval 0,1. Diulang dari sana jelasinnya. X kamu itu adalah sepertiga. Coba kamu ulang lagi dari, misalkan X elemen 0,1, kemudian X-nya itu adalah sepertiga untuk contoh kasusnya. Diulang dari, kamu jelasin dari sana. Dari baris ketiga di slide, diulang jelasin. Misalkan X elemen interval 0 sampai 1, kita akan menggunakan cara pembagian dua berulang untuk menunjukkan barisan AN dari 0 dan 1. Jika X-nya sama dengan sepertiga, kita dapat Bukan seperti di sana yang diganti itu, oke, maksud kamu X tidak sama dengan setengah atau X tidak sama dengan sepertiga sih maksudnya? X tidak sama dengan setengah, Bu. Oke, kemudian Kemudian milih A1-nya itu sama dengan 0 kalau untuk subinterval yang kiri. nah sekarang X kamu berapa? Untuk yang saya kasih contoh soalnya. Sepertiga, Bu. Nah, sepertiga itu ada di subinterval apa? Subinterval kiri. Berarti A1-nya berapa? A1-nya 0, Bu. Oke, itu di atas sudah ditulis A1 sama dengan 0. Kemudian lanjutin. Kemudian X-nya terletak di subinterval kanan. Jika X terletak, jangan kemudian X terletak. Jika X terletak, jangan lupa kata jikanya. Jika X terletak di subinterval kanan, kita pilih A1-nya sama dengan 1. Benar nggak, Bu? Iya. Kemudian untuk yang jika X-nya sama dengan setengah, maka kita dapat mengambil A1-nya itu menjadi 0 atau 1. Sehingga kita memperoleh A1/2 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan A1 ditambah 1/2. Coba untuk kasus kamu yang sepertiga itu benar nggak itu segitu? Coba. Berarti maksudnya kalau di sana berarti sepertiga itu ada di antara apa? Dia ada di Coba antara ditulis di 0. bawah itu dulu. Di mana, Bu? Di bawah yang tulisan A1/2 itu. Oke, itu masukin apa? A1-nya berapa? A1-nya 0. Berarti X-nya sepertiga, Bu. Ini, Bu. Iya. Lanjutin. Kemudian bagi menjadi dua interval. Si A1/2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A1 plus 1/2 akan menjadi memperoleh interval 1/2 A1 sampai 1/2 A1 ditambah 1, di mana intervalnya tertutup. Kalau di gambar yang mana yang dibagi 2? Coba dikasih spidol warna lain. Baik. Di sini ya, Bu.
Gambar yang sudah ada di atas saja yang kamu tambahkan, interval mana yang kamu bagi 2. Yang 0 sampai setengah dibagi 2, Ram. Jadi tengah-tengahnya 1/4. Coba 0 sampai setengahnya dikasih kurung siku di kiri kanannya. Kurung siku warna biru di 0 dikasih kurung siku dan di setengah dikasih kurung siku. Persis naruhnya di angka setengah dan 0. Kalau kamu terlalu lewat dari sana berarti lebih dong, bukan di setengah lagi dan bukan di 0 lagi. Persis di titik kamu, kan kamu udah tanda itu di titik ini. Di garis bilangannya setengah itu berada di mana? Jangan angkanya yang dikurung, titiknya yang kamu kurung. Oke, kemudian kamu perhatikan lagi, sekarang si sepertiga itu ada di interval berapa? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kiri, sebelah kanan, Bu. Oh iya, coba kemudian bagi menjadi 2 interval, itu bukan interval A1/2 kurang dari X kurang dari A1 tambah 2, yaitu bukan interval. Interval itu adalah kurung tutup, di dalamnya adalah A1/2, A1+1/2. Jadi itu ini Ram, di bawahnya A1/2 itu ditulis interval tertutup kurung siku, Ram. Di sini. Iya. Di bawahnya itunya bikin tulisan baru. Atau itu dicoret aja, kemudian bagi 2 interval setengah A1, setengah A1+2 aja. Yang bagi 2 interval A1/2 kurang dari sama dengan X tambah A1/2, maka diperoleh itu dihapus. Dari menjadi 2, bagi menjadi 2 interval maka diperolehnya juga nggak perlu. Itu maksudnya coba, itu yang mau Mbak dituliskan dulu, maksud kamu yang mau dibagi 2 tuh interval yang mana? Yang sebelumnya, Bu, yang tadi. Yang mana? Yang di slide sebelumnya, Bu. Yang udah memperoleh ini, Bu. Interval mana yang mau dibagi 2? Ini, Itu Bu. kan bukan interval, itu bukan interval. Interval kan bukan begitu rotasinya. Yang mau dibagi 2 interval 0 sampai setengah, Bu. Iya, tapi 0 sampai setengah itu notasinya apa? Secara umum, kan dalam kasus contoh ini memang 0,5, tapi kalau rumus umumnya apa? Jadi X besar sama dengan A1/2 kurang dari sama dengan A1 tambah A+1+1/2 itu bukan notasi interval. Notasi interval seperti apa? Itu pakai cuma kurung menyatakan bahwa dia berada dalam suatu interval, bukan dia adalah interval. kurung siku berarti. Ram coba ke slide berikutnya, Ram. Berarti yang ini dihapus ya, Bu, yang dari interval A1/2 maka diperoleh dihapus.
Ibu maaf suaranya tidak terdengar, Bu. Iya kan kamu sudah instruksikan teman kamu yang tinggal mengikuti instruksi kamu. Itu dihapus RAM yang A1/2 kecil X kecil sampai maka diperoleh. Itu dihapus. Udah. Interval yang di bawahnya udah nggak perlu tulisan interval. 2 kali itu tulisan intervalnya. Ya. Kemudian, apalagi lanjutin? Di slide. Kemudian, jika X tidak pada titik perpotongan, maka pilih A2-nya sama dengan 0. Jika terletak di sebelah kiri subinterval. Dan pilih A2-nya sama dengan 1 jika terletak di subinterval kanan. Oke, ini kalimatnya apa? Ini maksudnya rancu, ini kalimatnya? Jadi kan yang 0 sampai 1, interval tertutup 0 sampai 1 ini dibagi 2. Jadi interval 0 sampai setengah dan setengah sampai 1. Terus yang interval tertutup 0 sampai setengah itu dibagi lagi, Bu, jadi 2. Terus yang setengah sampai 1 itu dibagi lagi jadi 2. Enggak. Yang bagi 2 yang mana? Yang subinterval kiri. Untuk contoh ini kan? Iya, Bu. Iya. Untuk contoh ini yang dibagi subinterval kiri. Kemudian maksud kalimat itu loh, jika X tidak pada titik perpotongan, koma, maka pilih A2 sama dengan 0 jika terletak di sebelah kiri subinterval, dan pilih A1, A2 sama dengan 1. Kalimat itu yang mau saya tanya, kalimat maksudnya apa? Kan ini tadi sebelumnya X-nya sudah diambil sepertiga ya, Bu. Jadi karena tidak pada titik perpotongan, maka ambil untuk di subinterval kirinya, A2-nya sama dengan 0. Kalau enggak, oke, ini kalau kalian bingung secara umumnya, menurut contoh ini dulu deh, interval mana yang kalian pilih, terus A2-nya berapa pada kasus contoh ini? Kalau X-nya sepertiga, A2-nya sama dengan 1. 1/4. A2-nya. coba balik lagi ke halaman sebelumnya. Coba, itu kan misalkan X, itu misalkan X 1, 2, 3, baris ketiga. Misalkan X elemen interval 0,1. Kita akan cara bagi 2 secara berulang untuk mendapatkan barisan AN. Itu seharusnya bukan menunjukkan. Untuk mendapatkan barisan AN, di mana si AN-nya itu isinya, AN itu nilainya adalah 0 atau 1. Berarti nggak mungkin AN itu sama dengan 1/4. Contohnya adalah sepertiga. Pertama kan, tahapan pertama itu adalah interval 0,1 itu dibagi 2. Kemudian perhatikan, sepertiga itu ada di subinterval kiri, atau di subinterval kanan, atau berada pada titik bagi. Coba untuk ketiga kasus, 3 kemungkinan itu si sepertiga ada di mana? Ada di titik bagi kah? Titik bagi artinya setengah. Atau di sepertiga, atau di interval kiri, atau di interval kanan, mana yang benar? Di interval kiri, Bu. Oke, berarti sepertiga itu adalah berada di interval kiri, subinterval kiri dari biseksi 0,1, yaitu dia berada di interval 0 sampai setengah. Atau secara umum ditulis bahwa si sepertiga itu ada di interval setengah A1/2 sampai dengan A1 plus 1/2. Langkah berikutnya itu adalah
tadi kan si sepertiga itu berada di interval kiri. Langkah berikutnya adalah si subinterval kiri itu dibagi 2. Atau secara umum bahwa interval tertutup A1/2, A1+1/2 itu dibagi 2. Berarti ada subinterval 0. Kalau dalam untuk kasus ini ada subinterval 0 sampai 1/4 dan subinterval 1/4 sampai setengah. Nanti ada rumus umumnya. Rumus umumnya itu adalah dia ada di A1/2 ditambah A2/2 kuadrat sampai dengan A1/2 ditambah A2+1/2 kuadrat. Iya, Bu. Kemudian perhatikan lagi, di subinterval antara 0 sampai setengah itu, ketika dibagi 2, si sepertiga itu ada di kiri atau di kanan? Ada di Atau kanan. ada di titik bagi? Di kanan, Bu. Nah, kalau dia ada di kanan, berarti A1-nya dipilih berapa? A2-nya. Berikutnya kan kita nyari A2. Karena itu adalah pembagian tahap kedua. Coba halaman berikutnya. A2-nya dari 1/4, Bu. Kenapa A2-nya 1/4? Eh, Kan A1 A2-nya dan A2 itu nilainya kalau nggak 0 ya 1. Coba balik lagi Ya, ke halaman berikutnya. Halaman sebelumnya. Kita akan mendapatkan barisan AN dari 0 dan 1. Nilainya cuma 0 atau 1. Jadi nggak mungkin A2 itu nilainya 1/4. iya, Bu, maaf, Bu. Maksud saya 1, Bu. Kenapa 1? Karena dia ada di subinterval kanan ya, Bu. Oke. Kemudian seandainya saya kasih nilai bilangan yang saya kasih itu adalah 1/4. A2-nya berapa? Kan kalau Tetap 1, Bu. X, kenapa? A2-nya tetap 1. Kenapa? Coba balik ke halaman berikutnya. Menurut kamu itu maksudnya apa itu? Jika X tidak pada titik perpotongan, oke, tidak. Itu tidak berada, itu maksudnya ya? Iya, Bu. Oke, itu karena kalimatnya tidak lengkap, makanya jadi membingungkan. Kemudian kalau dia berada pada titik perpotongan apa? Maka A2-nya 0, Bu. Oke, berarti ulang lagi, jelasin sekarang pakai contoh. Jelasin bentuk umumnya dulu, kemudian kamu ulang jelasin kenapa si sepertiga nilainya tadi A2-nya adalah 1. Dimulai dari kemudian bagi 2 interval. Kemudian bagi menjadi 2 interval, di mana interval... Bukan bagi menjadi 2, itu bagi 2 interval, seharusnya gitu aja. Kemudian bagi 2 interval, 1/2 A1 sampai 1/2 A1+1 interval tertutup. Jika X itu tidak berada pada titik perpotongan, maka pilih A2 sama dengan 0. Jika terletak di sebelah kiri subinterval. Jika X, kurang lengkap juga tuh kalimatnya, jika X, Mana, Bu? Ini ya, Bu. maka pilih A2 sama dengan 0 jika X tidak berada pada titik perpotongan, maka pilih A2 sama dengan 0 jika X, atau di awal juga boleh. Jika X berada, oke. Makanya nggak ada, di kata jika di atas maka itu dihapus. Dian? Jika X terletak di subinterval kiri, A2-nya itu 0. Kemudian kalau dia terletak di subinterval kanan, A2-nya itu sama dengan 1. Oke, itu jika X-nya ketinggalan lagi tuh jika X. Oh, iya, Dan Bu. pilih A2 sama dengan 1 jika X. Dan pilih A2 sama dengan 1 jika X-nya terletak di subinterval kanan. Oke, untuk kasus sepertiga, dijelasin. Untuk kasus sepertiga, berarti untuk subinterval kirinya, itu A2-nya diambil 0, Bu. Bukan gitu jelasinnya. Kamu lihat sepertiga itu ada di subinterval kiri atau kanan setelah interval 0 sampai setengah itu dibagi 2. Oh iya, setelah interval dibagi 2, yaitu dipotong setengah, maka sepertiga ini berada pada subinterval kiri. Kemudian Hah? dibagi... Gimana? Diulang lagi?
Ini Bu, ini dibagi, terus subinterval sepertiga ini berada pada subinterval kiri Bu. Kenapa kiri? Karena dia ada, Sub Kanan Ram, subinterval kanan karena Ram. di sebelah kanan 1/4. oh iya ini Bu, subinterval kiri terus dibagi lagi, terus Kiri apa eh, kanan? kanan Bu. Tadi pertama ini dibagi, terus dibagi lagi jadi di kanan. Coba diulang lagi. Bagi 2 interval 0 sampai setengah, kemudian Bagi 2 interval 0 sampai setengah, yaitu 1/4 di titik perpotongannya. Kemudian sepertiga ini berada pada subinterval kanan. karena dia ada di kanan, pilih A2 sama dengan, Karena dia ada di kanan, maka pilih A2-nya sama dengan 1. coba ditulis di atas, berarti A2-nya sama dengan 1. Dengan di situ yang tadi itu loh, di bawah angka sepertiga. Kan tadi sudah dimulai A1 sama dengan 0, kemudian A2-nya berapa itu? Maaf Bu, di mana Bu? Yang pakai Itu, Ram, tulisan yang ada- tangan yang tulisan hitam itu loh, yang sepertiga sama dengan 0,1 A2, kemudian A1-nya sama dengan 0, tambahin A2-nya berapa? Oh, di sini ya. Oke, kemudian lanjutin prosesnya. Jika titik perpotongannya X itu 1/4 atau 3/4, maka A2-nya itu bisa dipilih 0 atau 1. Seharusnya jika X berada pada titik perpotongan, yaitu X sama dengan 1/4 atau X sama dengan 3/4, seharusnya gitu kalimatnya. Jika X berada pada titik perpotongan, yaitu X sama dengan setengah atau X sama dengan 3/4, Berada pada perpotongannya Bu. pada titik perpotongan itu benar. Kurang jika Eh. X beradanya aja. Bu, maaf Bu, kepencet Bu. Kayaknya Ctrl Z bisa deh, undo. Oh, bisa. Hampir aja. Ini Bu. Iya, Jika X berada pada titik perpotongan X sama dengan 1/4 atau X sama dengan itu 3/4, bukan X berada pada titik perpotongan X sama dengan 1/4, tapi X berada pada titik perpotongan, yaitu, oh iya, itu kan X sama dengan 1/4 itu mempertegas arti kata perpotongan. baik Bu. Jika X berada pada titik perpotongan di 1/4 Tahap atau kedua, atau pada titik perpotongan biseksi kedua, boleh kayak gitu juga. jika X berada pada titik perpotongan bijeksi X di 1/4, Biseksi, kan metode biseksi kan? iya Bu. Ya, jadi biseksi bukan bijeksi. Jika X berada pada titik perpotongan Biseksi kedua, biseksi kedua, yaitu X sama dengan yaitu 1/4. X sama dengan 1/4 atau X sama dengan 3/4, maka A2 ini bisa dipilih 0 atau 1. Sehingga kita memperoleh A1/2 ditambah A2/2 kuadrat itu kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A1/2 ditambah A2 plus 1/2 kuadrat. Bu, ini boleh dihapus Bu. Oke, lanjut. Oke, tapi saya mau minta yang A3 dulu deh. Apa? Ini kan berikutnya kan sudah AN ya. Coba di enter. Halaman berikutnya kan sudah AN ya. Iya Bu, AN. Oke. Tapi coba jelasin yang bagian tahap ketiga dulu, biar kelihatan sebelum masuk ke N. Nggak apa-apa, yang AN-nya kamu munculin layarnya, tapi di ilustrasi gambarnya jelasin untuk tahap ketiga. Untuk tahap ketiga berarti dia dibagi lagi ya Bu? Ya, yang dibagi yang mana? Coba dikasih warna lain selain biru. Itu yang di tulisan yang boleh dicoret, annotation yang di warna biru boleh dicoret. Yang nggak tulisan. Ini juga ya Bu? Oke, selanjutnya interval mana yang kamu bagi dua? Untuk langkah ketiga. Untuk contoh kasus X-nya sama dengan 1/3. Subinterval yang kiri Bu. Enggak dong.
interval yang dibagi itu adalah interval yang memuat sepertiga. Interval yang memuat sepertiga yang mana? Interval tertutup seperempat, seperdua, Bu. Iya. Nah, kira-kira si titik baginya itu di kanannya sepertiga apa di kirinya sepertiga? Titik berapa itu titik baginya antara seperempat dan setengah? Seperempat tambah seperdelapan, berapa itu? 3/8. Nah, 3/8 ada di kanannya sepertiga apa di kirinya? Sepertiga berapa? Sepertiga 3/9. Bandingkan 3/9 dengan 3/8. 3/8 di sebelah kanannya, Bu. Jangan terlalu mepet ke setengah. Ya, itu kan paling beda tipis dikit dengan sepertiga itu. Dia harus berada di setengahnya seperempat dan setengah. Lewat dikit dari sisi sepertiga. Oke. Sekarang perhatikan lagi subinterval seperempat sampai 3/8 dengan 3/8 sampai setengah. Mana yang memuat sepertiga? Sub kiri apa sub kanan? Subinterval kiri, Bu. Karena subinterval kiri berarti A3 dipilih berapa? 0. 0. Ya. Lanjutin berarti itu A3-nya sama dengan 0. Coba kamu ulang jelasin ke teman kamu. Untuk yang tahap ketiga, biseksi tahap ketiga. Coba dijelasin yang biseksi tahap ketiga sebelum masuk ke N. Untuk contoh yang sepertiga aja, jangan untuk contoh soal yang sepertiga aja kamu jelasin tahap ketiganya. Jadi untuk lanjut pada tahap biseksi yang ketiga itu untuk karena sepertiga ini berada pada subinterval kanan, maka subinterval kanan ini yang terdiri dari interval tertutup seperempat sampai setengah, kita bagi lagi bagi 2 menjadi titik perpotongan di antaranya itu 3/8. Nah, karena sepertiga ini berada pada subinterval kiri dari interval yang tertutup seperempat koma setengah ini, maka kita ambil A3 itu sama dengan 0. Dan jika dia terletak pada subinterval kanan, maka kita ambil A3 itu sama dengan 1. Oke, untuk contoh ini A3-nya berapa? A3-nya sama dengan 0, Bu. Oke, lanjutin untuk tahap KN. Ini kenapa Zarifah yang jelasin bukan Rama? Rama ikutan diskusi nggak, Rama?
Selanjutnya jelasinnya untuk tahap KN. Attention-nya dihapus dulu yang ganggu. Dilanjutkan menjelaskannya untuk yang tahap KN. Rama, mikrofonnya sedang terganggu, Bu, ternyata. Apa saya gantikan dahulu, Bu? Iya, dilanjutkan oleh kamu aja. Oke, baik, Bu. Oke, lalu karena kita sudah sampai ke tahap 3, maka prosedur bagi 2 ini akan dilanjutkan untuk pembagian ke N. Nah, akan diperoleh A1/2 ditambah A2/2 kuadrat ditambah titik-titik sampai AN/2 pangkat N. Kecil sama dengan X. Bacanya jangan kayak gitu. Kamu bacanya jangan kayak gitu. Akan diperoleh X berada di antara. Oh, baik, Bu. Berarti maka akan diperoleh X berada pada A1/2 ditambah A2/2 kuadrat ditambah sampai dengan AN/2 pangkat N. X-nya itu sampai A1/2 ditambah A2+1/2 kuadrat ditambah titik sampai AN+1/2 pangkat N. Ini persamaan kedua, kita namakan persamaan kedua. Nah, jika X tepat terletak pada perpotongan ke N, maka X ini M/2 pangkat N, di mana M ini bilangan ganjil. Lanjut. Nah, dalam kasus ini kita dapat memilih subinterval dari sebelah kiri maupun subinterval dari sebelah kanan. Coba dalam kasus ini, kasus ininya nge-refer kemana? Dalam kasus yang mana maksudnya? Yang tadi, Bu, yang sampai tahap ke N. Yang lebih spesifik. Oh, Kamu dapat memilih subinterval kiri maupun subinterval kanan itu untuk kasus yang mana? Untuk kasus yang X sama dengan sepertiga itu. Hah? Kan kalau secara umum /pada tahap KN itu kita akan peroleh X itu berada pada interval A1/2 tambah A2/2 kuadrat dan seterusnya sampai AN/2N per pangkat 2N, A1/2 ditambah A2+1/2 kuadrat dan seterusnya sampai AN+1/2 pangkat N. Secara umum itu. Namun lebih khususnya kalau X itu tepat berada pada titik potong, yaitu X-nya sama dengan M/2 pangkat N, dengan M-nya ganjil, kemudian gimana? Dalam kasus ini dapat dipilih subinterval kiri dan kanan itu dalam kasus ininya nge-refer kemana? Ke ini, Bu, yang persamaan 2 ini. Enggak dong. Coba tadi ketika kamu bagi bagi yang awal pertama kali aja, ketika interval 0 sampai 1 itu dibagi 2, ada berapa kasus sih si X-nya itu? Ada 3 kasus. Apa kasusnya? Yang sebelumnya tadi X tidak sama dengan setengah. Ya, kalau X tidak sama dengan setengah, berarti apa? Sifat trikotomi. Kalau X berada di interval 0,1, kan titik baginya adalah setengah. Berarti apa sifat trikotomi?
ada 3 kemungkinan, apa aja tuh? X-nya sama dengan 1 atau apa? Coba balik lagi ke slide sebelumnya. Apa aja kasusnya ketika dia dibagi 2? Itu dari sini juga kelihatan itu apa aja itu kasusnya. Dari baris ketiga itu kan kelihatan itu kasusnya apa aja itu X-nya. X-nya sama dengan 1/4 atau X sama dengan 3/4. Bukan sebelum itu di baris ketiga. Jika X berada, apa itu tulisannya? Jika X. Atau balik lagi ke tahap 1 deh, tahap 1. Apa saja itu kemungkinannya X-nya? Tidak sama dengan setengah dan sama dengan setengah. Tidak sama dengan setengah itu berarti apa aja kemungkinannya? Kurang dari setengah dan lebih besar dari setengah, Bu. Oke, kalau X-nya kurang dari setengah dan besar dari setengah, berarti X-nya itu ada di interval yang mana itu secara umum? Di interval 0, interval tertutup 0,5, Bu. Itu kalau dia ada di kanan, itu loh yang rumus kan kamu udah punya itu rumusnya. Kalau dia ada di interval kiri maupun kanan, rumusnya itu dia ada di antara A1/2 dan A1+1/2. Berarti kemungkinan itu ada 2. Yang pertama itu adalah X itu ada di antara A1/2 dan A1+2, atau X itu sama dengan titik baginya. Itu tahap 1. Tahap kedua juga sama, berarti tahap ke N jadinya apa? Tahap ke N berarti yang A1/2, X-nya itu berada pada A1/2 ditambah A2. Coba slide-nya dipindah ke tahap PN. Coba di tahap ke tahap kedua dulu deh, nanti kan kelihatan itu. Masih enter? Sampai rumusnya ketemu. Oke. Untuk tahap kedua, belum, sampai sana aja. Untuk tahap kedua, kita akan punya X itu berada di kasusnya, yaitu adalah yang pertama di persamaan 1, atau X-nya itu berada pada titik bagi. Berarti tahap ketiga apa kasusnya? Titik bagi tahap kedua gitu ya. Kalau titik bagi tahap kedua yaitu ya X-nya 1/4 atau X-nya 3/4. Untuk kasus ke N jadinya apa? Tahap ke N. Next slide. Berarti untuk tahap ke N, X-nya itu berada pada titik potong, atau X-nya itu berada pada A1/2 ditambah A2/2. Atau persamaan 2 itu kan ya. Iya, Bu. Nah, sekarang balik lagi pada kasus ini. Enter, tadi ada keterangan. Dalam kasus ini nge-refer ke persamaan 2 atau kasus M-nya berada pada titik potong. Jadi kalau kalian belajar TOEFL itu ada this to refers to kemana? Pasti ada pertanyaan seperti itu kalau belajar TOEFL. Nah, dalam kasus ini, ininya itu nge-refer kemana? Ke persamaan 2 atau kasus M-nya ganjil? Kalau bingung, balik lagi ke tahap 1. Merujuk pada X sama dengan M/2 × N dengan M sama dengan bilangan ganjil. Nah, itu maksudnya apa itu?
Benar, merujuk ke sana, tapi maksudnya apa? Coba dilanjutin. Nanti kamu ulang jelasin maksudnya apa. Jangan sekedar membaca, tapi harus paham maksud apa yang kamu tulis. Jadi kalau jika X-nya itu M per 2 pangkat N dengan M bilangan ganjil ini, kita bisa memilih subinterval sebelah kiri, dia terletak pada subinterval kiri atau kanan gitu, Bu. Nanti kalau misalkan subinterval dia di kiri, berarti dia mengambil AN-nya itu sama dengan 0, atau yang kalau jika dia ada di subinterval kiri, di kanan, dia mengambil A-nya itu, AN-nya itu sama dengan 1. Gitu, Bu. Coba saya kasih contoh kasusnya untuk X-nya sama dengan 1/4. Apa yang dimaksud oleh kalimat tersebut? Coba diulang lagi untuk X sama dengan 1/4, dihitung itu A1, A2, A3-nya berapa? Dijelasin. Coba, pertama kan bagi interval 0 sampai 1 bagi 2. Perhatikan 1/4 ada di kiri atau di kanan. Oh, berarti interval tutup 0 sampai 1 dibagi 2, jadi interval tutup 0 sampai setengah dan setengah sampai 1. Nah, 1/4 ini ada di subinterval kiri, Bu. Maka dipilih A1 sama dengan? Nah, karena maka akan dipilih A1 sama dengan 0. Oke, coba yang annotation ditulis A1 sama dengan 0 untuk contoh kasus. Berarti langsung aja ditulis 1/3 sama dengan 0. Yang annotation, coba dibantu 1/4 sama dengan 0,0. Di bawah aja nulisnya yang blank, di atas, di rumus itu kan masih ada layar kosong. Di bawahnya lagi di layar yang kosong aja, jangan ganggu tulisan. Nah, di situ. 0,0, tadi masih A1. Oke, lanjutin Zarifah. Tadi A1-nya 0, lanjutin. Ya, kalau jika 1/4-nya ini berada pada subinterval kiri, maka A1-nya diambil 0. Namun jika dia... Ini sekarang udah jelasin contoh, jadi bukan kata jika lagi. Jika itu kan kita masih berandai-andai. Kan kita sudah punya 1/4 itu ada di kiri, jadi nggak pakai jika lagi. Karena si 1/4 ada di interval subinterval kiri, maka dipilih A1 sama dengan 0, kemudian lanjutin. Maka karena 1/4 ini berada pada subinterval kiri, maka A1-nya sama dengan 0. Kemudian lanjutin tahap kedua, di seksi tahap kedua lanjutin. Selanjutnya interval mana yang bagi 2? Dia intervalnya dibagi 2 lagi dari 1/4. Yang dibagi 2 yang mana nih? Kan tadi baru 0 sampai 1 yang dibagi 2. Sekarang interval yang mana yang dibagi 2? Yang 0 sampai setengah, Bu, dibagi 2. Ya. Selanjutnya bagi 2 interval 0 sampai setengah. Kemudian kemudian 0 sampai interval tutup 0 sampai 1 dibagi 2 menjadi 0 sampai setengah dan 0 setengah sampai 1. Nah, interval 0 sampai setengah ini dibagi 2 kembali dengan titik perpotongannya berada pada 1/4. Maka 1/4 ini merupakan titik perpotongan. Maka kalau dia titik perpotongan jadinya gimana? Karena dia ada di X-nya ini atau 1/4-nya ini berada pada titik perpotongan, maka kita ambil itu A1-nya 0 atau 1. Ya, menurut rumus itu adalah kita dapat memandang si 1/4 itu berada di subinterval kiri atau berada di subinterval kanan.
Kalau kita memandang dia sebagai interval kiri, maka si A2-nya berapa? Kalau kita memandang kan dia karena berada di tengah, berarti kan bisa dipandang sebagai dia ada di kiri atau ada di kanan kan? Kalau dia ada di kiri, berarti A2-nya dipilih berapa? 0, Bu. Iya. Coba yang annotation-nya. Yang annotation lanjutin, A2-nya berapa? Jangan di sana nulisnya. Di yang sudah ada aja itu. Lanjutin yang 0,0 itu. Kan 0 yang pertama itu adalah A1. Berikutnya berapa? Noram. A2-nya harus Bu. Jadi 0,00. Jangan ada Kan koma. 0 komanya udah ada. 0,00. Oke, selanjutnya untuk A3-nya berapa kira-kira? Awalnya kamu memandang seperempat itu ada di sebelah kiri, maka berikutnya dia akan berada di mana untuk tahapan berikutnya? Menurut Sebelah yang kanan, Bu. tertulis di mana? Sebelah kanan, Bu. Karena di Ya, untuk titik ya, di titik tengahnya kan Gimana 1/8, Bu. Ya, interval dari 0 dan 1/4 kan jadinya titik tengahnya itu 1/8 ya, Bu. Ya, jadi X-nya ini ada di sebelah kanan. Dan untuk selanjutnya dia Untuk akan tetap interval. berada di kanan kan? Ya, Bu. Ya, Jadi berarti sisanya berapa itu? Tambahkan digitnya. sisanya 1, Bu. Ya, Sampai coba seterusnya. ya, ditulis itu Rama, 1 dan seterusnya. 0,00111 terus, Ram. Di yang itu. Ya, 1. Nah, terus. Coba diulang jelasin nih, siapa yang jelasin? Raka ya? Ya, Bu. Ini untuk Ya, yang coba. X-nya sama dengan 1/4 kan ya, Bu ya? Ya, untuk X-nya sama dengan 1/4, tapi kasusnya dipandangnya 1/4. Itu awalnya ada di interval kiri. Oh, iya. Oke. Baik. Jadi kita ambil yang pertama, interval tertutupnya itu dari 0 sampai dengan 1, dan X-nya itu sama dengan 1/4 ya. Terus nanti dibagi 2 interval 0 sampai setengah, dan interval setengah sama 1. Karena X-nya ini 1/4 berada di subinterval kiri, jadi A1 sama dengan 0. Jadi tulis di sini 0,0 gitu. Nah, kita lihat di sini 1/4-nya itu bertepatan dengan di titik tengah antara subinterval 0 dan 1/2. Nah, tadi kita ambil 1/4-nya itu di kiri ya, Bu. Kita dapat memandang dua kasus. Pertama, si 1/4 dipandang sebagai berada di subinterval kiri. Ya, karena X-nya ini tepat berpotongan di titik potong, kita bisa mengambil dua kasus, yaitu bisa A-nya sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 1 gitu. Tapi kita di sini dibawa ke 1/4-nya itu ke subinterval yang kiri. Jadi untuk A2-nya sama dengan 0. Nah, dari kita mendapat subinterval baru, yaitu dari interval 0 sampai dengan 1/4 gitu. Nah, kita ambil titik tengahnya itu 1/8. Nah, karena 1/4 ini ada di kanan, ada di subinterval kanan, jadi sama dengan 1. Dan kalaupun misalnya nanti ada 1/16 dan 1/32 seterusnya, 1/4 ini akan berada selalu di subinterval yang kanan gitu. Jadi kita bisa asumsikan bahwa AN-nya itu sama dengan 1 seterusnya gitu, Bu. Oke, kemudian yang sekarang untuk kasus kalau si 1/4 dipandang berada di subinterval kanan. Kalau 1/4-nya di subinterval kanan ya, Bu?
Ya, coba Rama ditulis 0,01. Berarti sisanya apa? Raka lanjutin untuk sisanya apa? Ya, oke. Berarti di sini dari apa interval 0 sampai 1/2 ya, Bu? Mulai jelasin ya. Ya. Hmm. Ya. Oke, di sini interval tertutup 0 sampai 1/2 dan titik potongnya itu 1/4 dan sama dengan X. Nah, seperti yang tadi bisa diambil dua kasus, yaitu A2-nya bisa 0, bisa 1. Nah, di sini kita ambil yang kasusnya itu A-nya sama dengan 1. Nah, jadi kita dapat sub interval baru dari 1/4 interval 1/4 sampai 1/2 gitu. Nah, kita ambil titik tengahnya lagi, itu 3/4 ya, Bu? 3/8. Oh, 3/8 ya, mohon maaf. 3/8. Karena 3/8 itu, karena 3/8, jadi 1/4-nya itu ada di sebelah kiri, di subinterval sebelah kiri. Jadi otomatis 0. 0. Nah, begitupun seterusnya, subintervalnya itu selalu berada di 1/4 ini selalu berada di sebelah kiri. Gitu, Bu. Oke, ya. Jadi maksud dari kalimat yang panjang di bawah itu adalah yang barusan dijelaskan oleh Raka. Oke, lanjut ke berikutnya, materi berikutnya. Notasinya di clear dulu biar nggak ganggu. Suaranya kurang jelas. Kecil, Ram, agak kecil. Coba mic-nya Tes. lu setting ke bawaan dah. Deltek. Bisa. Udah. Udah. Aman. Mohon maaf. Jadi jika X itu elemen interval 0 sampai 1, maka terdapat barisan AN dari 0 sampai 1 yang memenuhi persamaan 2 untuk semua N elemen N. Dinyatakan representasi biner dari X sebagai X sama dengan Bu, izin bertanya, Bu. 0, itu 0, maksudnya. Iya, Bu. Itu 2 di bawah itu maksudnya adalah apa tuh namanya? Basis 2. Iya, Bu. Dan itu bukan barisan AN dari 0 sampai 1 ya, barisan AN dari 0 dan 1. Maksudnya adalah AN itu nilainya adalah 0 atau 1, yang baris pertama itu. Kalau kamu tulis sampai 1, dia bisa setengah, dan berikutnya penampilannya AN itu kalau nggak 0 ya 1. Baik, Bu. Maka terdapat barisan AN dari 0 dan 1 yang memenuhi persamaan 2 untuk semua N elemen N. Dinyatakan representasi biner dari X sebagai X sama dengan koma ya, Bu? 0, 0, A1, A2, A3, sampai AN, dan seterusnya. Dan ini berbasis 2. Representasi tersebut tunggal kecuali jika X-nya sama dengan M/2 pangkat N, di mana M-nya sama dengan ganjil, maka X mempunyai dua representasi, yaitu X sama dengan 0,A1, A2, A3, sampai AN -1, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya berbasis 2. Sama dengan 0,A1, A2, A3, sampai AN-1, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya berbasis 2. lanjut. Baik, sekian representasi biner, kemudian akan dilanjutkan oleh Raka Pratama. Baik, terima kasih kepada Saudara Rama
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang representasi desimal. Oke, representasi desimal ini kurang lebih hampir mirip dengan representasi biner. Perbedaannya hanyalah kita membagi interval menjadi 10 subinterval yang sama. Jadi kan kalau di biner kan ada 2 ya. Jadi antara 0 sampai setengah sama setengah sampai 1. Nah, kalau misalnya di desimal ini, jadi kita bagi menjadi 10. Jadi 0 sampai jadi interval tertutup 0 sampai 1 ini dibagi menjadi 10 subinterval yang sama. Nah, jadi jika kita membagi interval tertutup 0 sampai 1 menjadi 10 subinterval yang sama, maka X elemen interval B1 per 10, B1 plus 1 per 10. Untuk beberapa bilangan bulat B1 adalah elemen himpunan dari 0 sampai 9. Itu untuk suatu ya, bukan untuk walaupun full sum bahasa Inggrisnya, tapi diterjemahkan untuk suatu. Oh iya, Untuk Bu. suatu bilangan bulat B1. Ininya Ram, beberapanya Ram. Tolong. Nah, sip. Baik, dilanjutkan. Lalu kita memperoleh urutan BN, bilangan bulat dengan BN itu antara 0 sampai dengan 9. Untuk Bukan semua urutan, tapi barisan. barisan ya, Bu? Ya, Ya. barisan Ram. Diganti Ram. Sorry, minta tolong. Oke, lalu kita memperoleh barisan BN, bilangan bulat dengan BN itu antara 0 sampai dengan 9 untuk semua N anggota bilangan asli. Sedemikian hingga sehingga X memenuhi B1 per 10 X plus besar sama dengan dan kurang dari. Kan yang mau dijelaskan si X-nya. Oh iya Bu, ya Bu. Ya. Dan sehingga X memenuhi X lebih besar atau sama dengan dari B1 per 10 plus B2 per 10 kuadrat dan seterusnya sampai Bn per 10 pangkat N, dan X lebih besar dan X lebih Kurang kecil dari. ya, dan X kurang dari sama dengan B1 per 10 plus B2 per 10 pangkat 2 plus seterusnya Bn plus 1 per 10 pangkat N. Baik, dalam hal ini kita katakan bahwa X memiliki representasi desimal dengan X sama dengan ini 0, ya Bu ya? Ya, 0, B1, B2, B3 sampai Bn dan seterusnya gitu. Itu boleh dihapus dulu Ram yang hijaunya. Ya. Oke. Baik, jika X-nya itu lebih besar dari 1 dan B elemen bilangan real dan B elemen bilangan asli sedemikian hingga X lebih besar sama dengan B dan X lebih kecil B plus 1. Maka X-nya itu B, B1, B2, B3 dan seterusnya sampai Bn dan seterusnya. Demikian di mana representasi desimal dari X min B itu untuk elemennya interval 0 sampai 1 adalah jadi X-nya itu sama dengan 0, B1, B2, B3 dan seterusnya sampai Bn, Bu. Dan seterusnya lagi sampai terhingga. Lanjut, representasi desimal dari X elemen interval tertutup dari 0 sampai 1 adalah unik, kecuali Itu tunggal ya. iya Bu, tunggal Ram. Jadi unik, yang uniknya dicoret. Sip, mantap.
kecuali jika X adalah titik pembagian di beberapa tahap yang dapat dilihat, Kecuali X adalah titik bagi ya titik bagi. pada suatu tahap. Maaf ya Bu, ini apa translate-nya Bu agak susah. Iya, titik bagi Pada di suatu tahap. di suatu tahap pembagiannya coret rem. Nah, beberapanya diganti suatu. Sip. Ya, representasi desimal dari X elemen interval tertutup 0 sampai 1 adalah tunggal, kecuali jika X adalah titik bagi pada suatu tahap yang dapat dilihat ketika X sama dengan M per 10 pangkat N. Untuk suatu M, N elemen himpunan bilangan asli. Untuk M lebih besar sama dengan 1 dan M lebih kecil sama dengan 10 pangkat N. Nah, jadi dapat juga Ini di kok M kapital? Kan M belum ada kecil. M kapital. Ya, M kecil itu, Bu. Mohon maaf. Ya. Ya. Jadi dapat juga disebutkan atau diasumsikan bahwa M itu tidak akan habis dibagi 10. Jadi ketika X adalah titik pembagi di tahap antara ke N. Ya, di tahap ke N, jadi di antara 1 sampai 9 itu kalau misalnya kalau dari 0 sampai 1 ya Bu. N ini maksudnya dari 1 sampai 9 di salah Enggak. satunya. Enggak ya Bu? Bukan. Kayak yang tadi itu loh, ketika tadi 1/4 itu ada di titik bagi berapa itu ketika dibagi 2? Tahap Gimana Bu? berapa itu tadi? Yang contoh kasus ketika representasi biner tadi 1/4 itu berada di titik bagi ketika tahap berapa? Tahap kedua Bu. Nah itu maksudnya. Oh iya, ya, paham Bu. Ya, jadi ketika X adalah titik pembagian di tahap ke N dan ada pilihan untuk barisan BN menyebabkan semua digit berikutnya menjadi 9. Dan kalau misalnya yang lainnya, semua digit berikutnya menjadi 0. Lanjut, Contohnya? Ya, ada baru. Lanjut, Ram. Nah, ya contoh kita ambil X-nya itu sama dengan 1/2 gitu. Jadi X-nya itu bisa jadi 0,499 dan seterusnya, bisa juga 0,5 dan seterusnya. Dan juga kita ambil contoh X ini ininya Y ya Bu. Y sama dengan 38/100, maka Y-nya itu bisa 0,37999 atau 0,38000 dan seterusnya. Kayak yang tadi ketika representasi biner kan ketika kita pilih si 1/4 itu kita pandang sebagai subinterval kiri, Ya. Kan jadinya tadi apa? 0,10111 gitu kan? Ya Bu, jadi satu semua. Kalau misalnya kita ambil di inian yang kanan berarti jadi 0 semua gitu Bu. Dan ketika desimal maka pilihannya itu ujungnya itu adalah 0 atau 9. Iya, gitu Bu. Ya, lanjut ya. Baik. Ya. Udah Bu. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya untuk desimal berkala akan dilanjutkan oleh kawan saya ataupun rekan saya, Saudari Mutiara. Padanya saya persilahkan. Terima kasih Raka. Saya akan melanjutkan tentang desimal berkala. Sebuah desimal berkala B 0, B1, B2 sampai Bn dikatakan berkala atau berulang jika ada K, N elemen himpunan bilangan asli sedemikian sehingga Bn sama dengan Bn plus M untuk semua N lebih besar sama dengan K. Itu seharusnya BK plus M ya. Oh, BK plus M, Bu. Ya, itu bukunya pun typo. Oke, baik, Bu. Oke, lanjutin.
Dalam hal ini, blok angka BK plus 1 sampai BK plus M-1 diulangi setelah angka kakak tercapai. Bilangan terkecil M dengan sifat ini disebut keberkalaan dari desimal. Misalnya, 19/88 sama dengan 0,21590 sampai 90 dan seterusnya, memiliki periode M sama dengan 2 dengan blok berulang 90 mulai dari K sama dengan 4. Untuk pembuktian teorema 2.5.5 akan dilanjutkan dengan rekan saya, Zarifah. Ini belum beres kan? Yang mana, Bu? Desimal periodiknya belum beres kan jelasinnya? Udah, Bu. Banyak kan? Masih banyak. Di buku masih banyak. Iya, tapi sampai segitu doang, Bu. Berarti kalian punya utang. Kan saya bilang semua yang tertulis di buku dimasukin. Baik, Bu. Coba lanjutin dulu, nanti kalau ada waktu mundur kalian jelasin langsung dari buku Bartolnya. Oh, baik, Bu. Bu Zarifah, saya persilakan. Baik, Mutiara. Terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk pembuktian teorema 2.5.5, yaitu teorema kedua Cantor. Nah, premisnya kira-kira apa nih, teman-teman, kalau ada yang tahu? Itu bukan teorema kedua ya, bukti kedua. Si Cantor tuh bukan bikin teoremanya, tapi membuktikan teoremanya. Iya, Bu. Maksud saya pembuktian teorema 2.5.5. Premisnya, langsung aja, Ram. Misalkan itu himpunan dari X elemen R, di mana X itu lebih besar sama dengan 0, dan X itu lebih kecil sama dengan 1. Akan dibuktikan I merupakan himpunan tak terhitung. Nah, pembuktiannya ini kita dengan kontradiksi. Yang pertama, andaikan itu interval tertutup 0,1 dan terhitung, maka kita dapat mengurutkan semua anggota I dan menuliskannya sebagai itu sama dengan himpunan yang beranggotakan X1, X2 sampai dengan Xn dan seterusnya. Nah, kita menggunakan fakta bahwa untuk setiap X elemen interval tertutup 0,1 dapat ditulis sebagai X sama dengan 0,B1, B2, B3, dan seterusnya. Di mana BI ini elemen dari himpunan yang beranggotakan 0 sampai 9. Dan misalkan ada enumerasi atau pencacahan X1, X2, X3, dan seterusnya dari semua angka di interval tertutup 0,1 akan ditampilkan sebagai, jadi X1-nya sama dengan 0,B11, B12, B13, sampai B1N, dan seterusnya. X2-nya. Coba kalau di slide kamu ketutup, kamu bacakan aja X2-nya apa. Maaf, ini agak ketutup ternyata. Jadi untuk X2-nya itu 0,B21, B22, B23, sampai B2N. Yang untuk X3 sama dengan 0,B31, B32, B33, sampai B3N, dan seterusnya. Nah, maka akan didapatkan jika Xn sama dengan 0,BN1, BN2, BN3, sampai BNN, sampai seterusnya. Kemudian kita akan mendefinisikan kembali, yaitu Y sama dengan 0,Y1, Y2, Y3, sampai YN, dan seterusnya. Dengan mengasumsikan Y1 sama dengan 2, jika B11 besar sama dengan 5, dan Y1 sama dengan 7, jika B11 kecil sama dengan 4.
secara umum kita memisahkan Y sama dengan 2 untuk YN sama dengan 2 jika BNN besar sama dengan 5, atau 7 jika BNN ini kecil sama dengan 4. Oleh karenanya akan diperoleh yaitu besar sama dengan 0,2 dan kecil sama dengan 0,8. Sehingga Y ini berada pada elemen interval tertutup 0,1. Nah, selanjutnya karena Y dan XN berbeda tempat di tempat desimal ke N, maka Y tidak sama dengan XN untuk sembarang N elemen himpunan bilangan asli. Hal ini berarti pencacahan Y tidak termasuk dalam pencacahan atau enumerasi dari interval tertutup 0,1. Nah, dikarenakan bertentangan dengan pengandaian, maka haruslah yaitu interval tertutup 0 sampai 1, interval tertutup 0,1 itu tidak terhitung. Dan dengan demikian, sebelum ke kalimat terakhir ada kalimat yang nggak lengkap. Hal ini berarti enumerasi Y tidak termasuk dalam pencacahan interval 0 sampai 1. Pengandaian salahnya itu kenapa? karena kalau dia tidak termasuk di sana, berarti pencacahan tersebut lengkap atau tidak lengkap? tidak lengkap, Bu. Nah, kurang kalimat itu. Ya, oke, akan diulangi. Karena enumerasi Y tidak termasuk dalam pencacahan interval tertutup 0,1, maka tidak lengkap. Maka pencacahan yang mana yang nggak lengkap? Yang I-nya, Bu. I yang mana? Coba balik ke halaman berikutnya yang nggak lengkap yang mana ditandai? Halaman sebelumnya. Nah, yang nggak lengkap itu yang mana? Pencacahan yang mana yang nggak lengkap? Pencacahan interval tertutup 0,1, Bu. Yang mananya yang besar sama dengan 0 sama kurang dari sama dengan 1, atau yang nggak lengkap itu, dan yang pencacahan itu yang mana? Pencacahan sama dengan melis gitu ya. Yang I-nya, Bu. Yang mana kan I ada banyak di sana, lebih spesifik. I-nya itu yang himpunan yang beranggotakan X1, X2, sampai Xn, dan seterusnya. Jadi YN itu tidak Kenapa dia tidak lengkap? Dia tidak lengkap karena tidak bukan elemen dari tidak memuat siapa? Ya, tidak memuat dalam himpunan Ibu. Bukan. Tadi apa yang terakhir alasannya? Bukan itu, dia tidak lengkap karena apa? Coba itu tidak lengkap karena apa? Tidak memuat apa dia? Siapa yang tidak termasuk di sana tadi yang kamu hitung? YN, Bu. YN tidak ada memuat YN. Y, bukan YN, kan tidak memuat Y. Iya, tidak memuat. Bukan YN, Y. Oke. Kan tadi Y itu berbeda dengan XN pada digit desimal ke N, kan? Iya. Kan tadi Y adalah Y1, Y2, dan seterusnya. Y1 tidak sama dengan, si Y tidak sama dengan X1 karena digit pertamanya itu si Y1 tidak sama dengan B11. Si Y juga tidak sama dengan X2 karena si Y2 tidak sama dengan B22. Y tidak sama dengan X3 karena si Y3 tidak sama dengan B33, dan seterusnya untuk sembarang N. Si Y tidak sama dengan Xn karena si Yn tidak sama dengan Bnn. Padahal si Y itu ada di interval
si Y itu nilainya besar sama dengan 0, besar dari 0,2 dan kurang dari 0,8. Dia ada di interval 0,1 tapi tidak termuat di enumerasi I itu. Berarti enumerasinya tidak lengkap, berarti pengandaian salah. Logikanya harus runut, gitu. Kalau kalian buktikan itu logikanya harus runut. Baik, Bu. Jadi karena Y ini berada pada lebih besar sama dengan 0, Y ini tidak dalam Enumerasi, tidak berada Em- dalam enumerasi itu. ya tidak, karena Y1 itu berarti B11. Nah, B11 itu tidak sama dengan yang X1, tidak memuat dalam X1, terus yang B11 juga tidak memuat tidak dalam X2 dan seterusnya. Maka Kamu Y ini jelasinnya salah. Oh. Kamu jelasinnya Y tidak sama dengan XN untuk setiap N, kenapa? Kan sudah ada di halaman selanjutnya sebelumnya. Coba jadi jelasin kenapa Y1 tidak sama dengan X1. ya jadi Y tidak sama dengan X1 karena maaf Bu tadi putus. Y1 Y Tidak. tidak sama dengan X1 karena Y tidak sama dengan X1 karena B11 tidak sama dengan Y1, Bu. oke, Y tidak sama dengan X2 karena Karena Y2 tidak sama dengan X2, Bu. Iya, Y2 tidak sama dengan X2 karena, masa karena tidak sama dengan X2 lagi? Karena Y tidak sama dengan X1 karena Coba slide-nya pindah ke halaman berikutnya dulu biar temennya gampang jelasin. Coba itu, Y tidak sama dengan X1 tadi karena apa? Karena Y1 tidak sama dengan B11. Y2, Terus Y tidak sama dengan X2 karena Y2 tidak sama dengan B22. Y tidak sama dengan XN karena YN tidak sama dengan BNN. Oke. Jadi karena Y tidak sama dengan XN untuk setiap N, maka Karena Y tidak sama dengan XN untuk setiap N, untuk sembarang N bilangan himpunan bilangan asli, maka Y ini tidak termasuk atau tidak memuat dalam himpunan I, Bu. I yang mana yang ditulis sebagai apa? I yang ditulis dalam himpunan yang beranggotakan X1, X2, sampai Xn, dan seterusnya. Nah, dia tidak ada sana, maka penulisan seperti itu, penulisan I yang bagaimana? Karena dia tidak termuat di sana, maka penulisan I sama dengan karena dia tidak memuat di I tidak termuat di I sama I yang beranggotakan X1, X2 sampai Xn dan seterusnya, maka Y tidak termasuk. Enggak, maka penulisan I kan Y-nya ada di I kan? Y-nya itu ada di I karena Y-nya besar sama dengan 0,2 dan 0,8, tapi dia tidak ada di, coba balik ke halaman sebelumnya. Coba yang I sama dengan X1, X2 sampai Xn itu kasih persamaan bintang gitu. Kamu bulatin yang I sama dengan X1 sampai Xn dan seterusnya itu. Berarti Y ini tidak termasuk dalam
I bintang ya, Bu. Dalam I yang ditulis sebagaimana, coba lebih cepat. Ini udah mau jam 12 loh. Yang ditulis sebagai himpunan yang beranggotakan X1 sampai Xn dan seterusnya. Oke, kemudian karena Y tidak ada di sana, berarti apa penulisan itu, penulisan yang mana? Karena berarti yang I ini belum lengkap, Bu. Untuk I bintang ini berarti yang beranggotakan X1, X2 sampai Xn ini dia belum lengkap karena Y tidak Tidak ada di tidak sana. memuat dalam I bintang. Tidak termuat. Ya, tidak Oke, termuat. karena dia tidak lengkap. Karena dia tidak lengkap berarti apa? Karena dia tidak lengkap, maka yaitu yang interval tertutup 0,1 ini tidak terhitung. Iya, tidak terhitung karena dia tidak bisa ditulis sebagai itu kan, tidak bisa ditulis sebagai himpunan X1, X2 dan seterusnya. Iya. Oke, Karena lanjutin. jadi karena I-nya dia Y bukan termuat dari I bintang, di mana I bintang itu tadi himpunan yang beranggotakan X1, X2 sampai Xn, maka I ini tidak lengkap dari enumerasi I tidak lengkap. Maka seharusnya I itu I dari enumerasi interval tertutup dari 0,1 ini tidak terhitung. Dengan demikian, kalau tidak terhitung bukan enumerasi lagi. Enumerasi itu kalau terhitung, maka interval I0 sampai 1 itu tidak terhitung, langsung gitu aja. Iya, maaf Bu. Maka seharusnya interval tertutup 0,1 ini tidak terhitung. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa interval tertutup 0,1 yaitu X elemen R, di mana X besar sama dengan 0 dan X kecil sama dengan 1, merupakan himpunan tak terhitung. Oke. Lanjutin, contoh soalnya apa aja kalian ngasihnya? Oke, boleh lanjutin. Saya akan menjelaskan tentang latihan 2.5 nomor 14 di buku Bartel. Soalnya, buktikan jika AK, BK elemen himpunan 0, 1 sampai 9, dan jika A1 per 10 plus A2 per 10 kuadrat tambah sampai AN per 10 pangkat N sama dengan B1 per 10 tambah B2 per 10 kuadrat sampai BM per 10 pangkat M tidak sama dengan 0. Maka N sama dengan M dan AK sama dengan BK untuk K sama dengan 1 sampai N. Di sini kita punya premis. Kira-kira apa nih teman-teman premisnya? Misalkan AK, BK elemen himpunan 0, 1 sampai 9, dan A1 per 10 tambah A2 per 10 kuadrat tambah sampai AN per 10 pangkat N sama dengan B1 per 10 tambah B2 per 10 kuadrat tambah sampai BM per 10 pangkat M tidak sama dengan 0. Nah, iya benar Lala. Itu premisnya dan yang akan kita buktikan itu teman-teman ada yang tahu nggak apa yang akan kita buktikan? N sama dengan M dan AK sama dengan BK untuk K sama dengan 1 sampai N. Benar banget, makasih Saudari Lala. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian. Diketahui A1 per 10 ditambah A2 per 10 kuadrat sampai AN per 10 pangkat N sama dengan B1 per 10 ditambah B2 per 10 kuadrat sampai BM per 10 pangkat M tidak sama dengan 0. Karena tidak semua AI, BI sama dengan 0, maka
buka kurung A1 per 10 ditambah A2 per 10 kuadrat sampai AN per 10 pangkat N tutup kurung dikurang buka kurung B1 per 10 ditambah B2 per 10 kuadrat ditambah sampai BM per 10 pangkat M tutup kurung sama dengan 0. Dengan kontraposisi, kita punya pembuktian pertama, itu premisnya M lebih dari N, maka akan dibuktikan A1 per 10 ditambah A2 per 10 kuadrat sampai AN per 10 pangkat N sama dengan B1 per 10 ditambah B2 per 10 kuadrat sampai BN per 10 pangkat N. Kalau kontraposisi dia nggak sama lagi bukan seharusnya? Iya, Bu. Kita lakukan pembuktian, perhatikan di sini berdasarkan premis umum, kita memperoleh A1 min B1 per 10 ditambah A2 min B2 per 10 kuadrat sampai AN min BN per 10 pangkat N dikurang BN plus 1 per 10 pangkat N plus 1 sampai dikurang BM per 10 pangkat M sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan negatif, maka menjadi B1 min A1 per 10 ditambah B2 min A2 per 10 kuadrat ditambah sampai BN min AN per 10 pangkat N ditambah BN plus 1 per 10 pangkat N plus 1 sampai BM per 10 pangkat M sama dengan 0. Nah, dikarenakan 0 bukan titik pembagian, maka kita punya BI sama dengan AI untuk I sama dengan 1, 2, sampai N. Dan BN plus 1 sama dengan BN plus 2 sampai BM itu sama dengan 0. Maka A1 per 10 ditambah A2 per 10 kuadrat sampai AN per 10 pangkat N sama dengan B1 per 10 ditambah B2 per 10 kuadrat sampai BM per 10 pangkat M. Lalu kita punya premis yang kedua untuk pembuktian yang kedua. Misalkan M kurang dari N, akan kita buktikan B1 per 10 ditambah B2 per 10 kuadrat sampai BM per 10 pangkat M. Itu sama dengan A1 per 10 ditambah A2 per 10 kuadrat ditambah sampai AM per 10 pangkat M. Kita lakukan pembuktian, perhatikan berdasarkan premis umum dan dengan cara yang sama kayak pembuktian pertama tadi, kita peroleh A1 min B1 per 10 ditambah A2 min B2 per 10 kuadrat sampai AM min BM per 10 pangkat M ditambah AM plus 1 per 10 pangkat M plus 1 sampai AN per 10 pangkat N sama dengan 0. Maka kita dikarenakan 0 bukan titik pembagian, maka kita punya A1 sama dengan AI sama dengan BI untuk I sama dengan 1, 2, sampai M. Dan AM plus 1 sama dengan AN sama juga dengan 0. Maka B1 per 10 ditambah B2 per 10 kuadrat sampai BM per 10 pangkat M sama dengan A1 per 10 tambah A2 per 10 kuadrat sampai AN per 10 pangkat N atau sama juga dengan A1 per 10 ditambah A2 per 10 kuadrat sampai AM per 10 pangkat M. Nah, hal ini berarti pembuktian 1 dan pembuktian 2 terbukti benar. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk setiap AK, BK, elemen himpunan 0, 1, sampai 9, dan A1 per 10 ditambah A2 per 10 kuadrat sampai AN per 10 pangkat N sama dengan B1 per 10 ditambah B2 per 10 kuadrat sampai BM per 10 pangkat M tidak sama dengan 0. Maka N sama dengan M dan AK sama dengan BK untuk K sama dengan 1 sampai N. Oke, sebelumnya kalian kan pakai kontraposisi. Kalau kita punya pernyataan di KP maka Q kontraposisinya apa? Negasi Q maka negasi P, Bu. Yang kalian lakukan apa? M lebih dari N ya, Bu? Enggak, kalau coba balik ke soal.
Oke, atau yang akan dibuktikan itu adalah P. Oh, sebelumnya yang awal-awal. Oke, ini P-nya mana, Q-nya mana? Kan pada dasarnya teori-teori di matematika itu kan suatu pernyataan matematika. Nah, yang isi soal ini bisa saya singkat menjadi adalah jika P maka Q. Nah, pernyataan P-nya mana, pernyataan Q-nya mana? Pernyataan P-nya misalkan AKBK Yang di premis atau yang akan dibuktikan? yang di premis Oke, Q-nya adalah? yang akan dibuktikan. Kalau dibalik, kontraposisi dari jika P maka Q apa? M-nya tidak sama dengan... Bukan, saya nanya secara umum dulu. Anggap kalian lagi belajar matematika sekarang. Apa kontraposisi dari jika P maka Q? Atau ini pelajaran SMA deh, kontraposisi dari jika P maka Q apa? Negasi Q maka negasi P. Oke, berarti negasi Q apa itu isinya? M tidak sama dengan N, dan AK tidak sama dengan BK. Untuk K sama dengan 1 sampai N. Dan atau? N sama dengan M dan, N tidak sama dengan M dan, AK tidak sama dengan BK, atau N tidak sama dengan M, atau AK tidak sama dengan BK, negasinya, negasi Q. Iya, Bu. Ah, kan itu beda pernyataan saya. Kalau N sama dengan M itu saya tulis sebagai pernyataan A, atau pernyataan V, dan AK sama dengan BK sebagai pernyataan W, saya punya pernyataan V dan W. Negasinya apa? V atau W? Apa? Negasi dari V dan W? V atau W? Itu bukan negasinya. Tidak Bukan V V atau dan tidak W. Ya, tidak V atau tidak W. Berarti apa itu negasinya? M tidak sama dengan N, atau AK tidak sama dengan BK untuk K sama dengan 1 sampai N. Oke, yang akan dibuktikan adalah tidak P. Tidak P apa itu? Tidak P-nya A1/10 ditambah 2/10 kuadrat ditambah titik-titik tambah AN per 10N tidak sama dengan B1/10 sampai ditambah BM per 10 pangkat M. Tapi yang kalian lakukan apa? Kayak kami melakukannya dari M besar N, kan karena M tidak sama dengan... M besar dari N berarti kan tidak Q, kan? Kan kalau N tidak sama dengan M, kan nanya itu M besar dari N atau M kecil dari N, kan? Berarti kalian mulai dari tidak Q, tapi yang kalian buktikan adalah P. Matching nggak itu? Kalau logikanya, benar nggak? Tidak, Bu. Tidak, berarti kurang tepat ya. Berarti pembuktiannya salah. Peluangnya coba kalian pakai teorema tentang ketunggalan representasi desimal. Tapi dengan M besar N ini bisa dipakai atau tidak? Kalau kalian buktikan M besar dari N, kalian harus buktikan dia tidak sama dong. Kalau mau pakai kontraposisi. Kan begitu alur logikanya. Jika P maka Q itu ekivalennya dengan tidak Q maka tidak P. Yang kalian lakukan adalah tidak Q maka P. Itu nggak sama itu dengan tidak ekivalen dengan jika P maka Q. Berarti pembuktiannya diperbaiki
saya kasih clue, gunakan sifat ketunggalan representasi desimal. Oke, udah jam 12, ditutup dulu. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas perhatiannya untuk Ibu Yanti dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami untuk mempresentasikan presentasi kami. Terima kasih sekali lagi, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.